Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kembali kita untuk mengulas pokok-pokok penting yang ada di dalam kitab Raudhatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Pada bagian ini kita akan membahas di bab ke-38 tentang perihal akhlak mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Uzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahiliyin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Artinya bahwa memaafkan orang berbuat zalim kepadamu dan memberi orang yang tidak mau memberimu, menyumbang atau menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu, mengabaikan orang yang menjahilimu, kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Rasulullah SAW diutus adalah untuk mencontohkan kepada kita bahwa ketika orang berbuat zalim kepada kita, mampukah kita menahan emosi kita dengan memaafkannya, atau dia tidak mau memberi kita, tapi kita berusaha untuk memberi. Kalau memberi, kita sudah diberi, kemudian kita memberi, itu hal biasa. Tapi yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita tidak diberi, kita memberi. Ketika kita dihianati, kita berbuat baik kepadanya. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sebaik-baik akhlak yang mengajarkan kepada kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, di mana sabdanya kira-kira begini, Allahumma ghfir biqaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Dan termasuk bentuk-bentuk kedermawanan yaitu menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim, salat malam, kemudian saat orang tengah tidur, kita berusaha untuk bangun malam, untuk menggapai kemuliaan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Maka kalau prinsip kita begini, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Karena kalau kita lirik kembali di bagian ke-37, itu ada tentang kemurahan hati, yang dimana di dalam bab ke-37 itu temanya adalah tentang kedermawanan. Maka kalau kita merujuk kembali, ada satu subbab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di bab ke-37 itu, tentang kedermawanan atau kemurahan hati. Nah, kemurahan hati ini artinya adalah mendahulukan bagian orang lain daripada bagian sendiri secara mutlak, baik dunia maupun akhirat. Selain itu, bergegas memberi sebelum meminta. Kemudian tidak mengharap balasan apa yang diberikan. Kemudian cepat-cepat dalam memberi serta menganggap pemberian kecil dan menutupinya. Jadi di antara akhlak mulia yang mungkin sejalan dengan di bab ke-38 ini adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kita menganggap itu adalah pemberian kita.
Atau pemberian kita mungkin nilainya besar, tapi kita anggap itu adalah kecil. Tapi berdasarkan kebaikan, berdasarkan ketulusan hati kita. Maka itu adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lebih dari itu, seorang yang berakhlak mulia ini tercermin dari sikapnya sebagai seorang yang dermawan. Seorang dermawan itu senantiasa mempersembahkan jiwa, ruh, dan hartanya kepada manusia dengan sangat malu. Maksudnya bagaimana? Dia mempersembahkan itu tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dikatakan orang yang dermawan, tapi dia berasumsi pada dirinya itu adalah pemberian yang tidak patut diketahui oleh manusia. Biar Allah saja yang tahu. Jangan sampai kita seperti orang mengatakan dia menyumbang sesuatu, mengatakan hamba Allah. Begitu dia tidak disebut namanya di masjid, ketika diumumkan kotak amal misalnya atau sumbangan, dia marah, kok nama saya tidak disebut. Padahal pertama kali dia mengatakan itu adalah berasal dari hamba Allah. Mau ngomong apa? Ya, itu berarti dia belum dermawan hatinya. Nah, dari seorang dermawan tadi, itu mempersembahkan jiwa, ruh, harta kepada manusia dengan sangat malu. Ia pun tidak rela jika melihat hinaan meminta di wajah kaum muslimin. Jadi dia memberikan itu dengan kemurahan hatinya, kemurahan jiwanya. Kemurahan jiwa ini dengan apa yang ada di tangan manusia itu lebih besar daripada kemurahannya sendiri, serta dengan memberi dan berperangai qanaah dan ridho lebih besar daripada perilaku memberi. Sedangkan yang lebih besar dari itu semua adalah kemurahan yang memberi hikmah. Itulah bagian dari salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di bagian ke-37 itu tentang kemurahan hati. Nah, kita kembali ke tema tentang ke-38 itu. Nah, di sini adapun akhlak mulia yang menjadi amalan penduduk surga diantaranya adalah ucapan kita lemah lembut yang diikuti dengan apa? Dengan perbuatan mulia, bukan jablay ya, bukan jablay artinya kamu begini, bukan. Tapi memang terbentuk dari jiwa, kata-katanya adalah untuk berbuat baik, membalas orang berbuat baik lebih dari kebaikan yang dia lakukannya. Misalnya kita dikasih 10.000, maka kita ngasih 100.000. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini menambah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Nah, orang yang berakhlak mulia itu berarti telah mendorongmu meminta kepadanya dan selalu meminta maaf. Itulah orang yang berakhlak mulia. Berlawanan dengan orang yang dengan biasanya melakukan laknat, yang selalu membanggakan diri. Aku begini, kau telah menyumbang begini. Nah, itu adalah bagian dari bukan akhlak mulia, tapi itu adalah akhlakul mazmumah. Dia senantiasa melupakan kesalahan saudaranya. Ketika dia dijahili, dibohongin misalnya, dia memaafkan. Dia berusaha untuk memaafkan. Susah tidak susah, apalagi jiwa-jiwa iman seperti ini. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali untuk apa? Untuk menghadirkan bagaimana akhlak itu bisa masuk kepada diri seorang. Maka bagi orang yang memiliki sifat akhlak mulia ini, ya senantiasa melupakan kesalahan saudaranya, bergegas memenuhi hajat mereka, serta mencurahkan dunia untuk orang-orang yang membutuhkannya. Inilah ajaran yang ada di dalam kitab Rawdatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada satu quote yang sangat menarik dari ini adalah orang berakhlak mulia itu berarti telah mendorongmu meminta kepadanya dan selalu minta maaf, berlawan dengan pelaknat yang selalu membanggakan dirinya. Nah, kehormatan dan kekayaan itu keluar dan berkeliling, lalu mereka bertemu dengan qanaah dan menetap di dalamnya. Itulah pembahasan di dalam kitab Rawdatul Talibin yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita bagaimana kita berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian dari para pemirsa semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.